Shalom Bapak Ibu jemaat dikasih Tuhan, kita kembali lagi merenungkan firman Tuhan di hari ini. Mari kita berdoa. Betapa hati kami melimpah dengan syukur atas hari yang Kau rahmati. Kami boleh bangun dari istirahat malam kami dan ada lagi sebagaimana ada karena anugerah-Mu. Mari ya Roh Kudus tuntun dan terangi kami tatkala kami hendak merenungkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan kita terambil di dalam Yohanes pasal 8 ayat 44. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Itulah firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pada hari ini. Tema kita adalah nilai sebuah kejujuran. Nah, Bapak Ibu, pada zaman sekarang semakin sulit untuk menemukan orang yang jujur. Bagaimana tidak? Untuk sekedar status atau story di media sosial saja orang rela berbohong. Dalam bisnis pun demikian, banyak sekali penipuan lewat SMS, WhatsApp, dan lain sebagainya. Hal tersebut menjadi sebuah kewajaran di dalam dunia modern sekarang ini. Bahkan sampai ada pernyataan bahwa untuk jujur di zaman sekarang itu katanya rugi. Bahkan bunuh diri. Namun bagi orang yang percaya kepada Tuhan, kejujuran sesungguhnya adalah kunci kebahagiaan hidup. Sebelum kita belajar bahwa kejujuran adalah kunci kebahagiaan hidup, kita perlu tahu bahwa kejujuran bukanlah sekedar moralitas, namun kejujuran adalah sebuah identitas. Itu yang harus saudara pahami. Mengapa? Karena bagi orang Kristen, kejujuran bukanlah sekedar nilai moral yang baik, tetapi kejujuran adalah identitas status kita sebagai anak-anak Tuhan. Kejujuran adalah tanda bahwa kita adalah orang-orang yang telah dipilihnya, yang diselamatkannya, yang adalah anak-anaknya. Karena jika tidak, maka kita bukan anak-anak Tuhan, tetapi anak-anak si jahat. Nah, itulah yang dikatakan dalam Yohanes 8 ayat 44. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Dengan kata lain, bahwa dengan berdusta kita menjadi anak-anak si jahat atau anak iblis. Tetapi sebaliknya, ketika kita hidup jujur, maka kita sesungguhnya adalah anak-anak Tuhan. Nah, itu yang harus disadari. Yang pertama, bahwa kejujuran bukan sebuah nilai moralitas, tapi itu adalah identitas kita. Maka camkan dan sungguh-sungguh tanamkan itu di dalam hati kita. Yang kedua, kejujuran adalah keinginan atau kehendak Tuhan. Matius 5:37 berkata, jika ya, hendaklah kamu katakan ya, jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Artinya dengan melakukan kehendak Tuhan itulah, maka kita bisa mendapatkan kebahagiaan yang sejati. Kehendak Tuhan ya tentu jujur. Artinya samanya satu kata dan perbuatan. Hidup kita betul-betul mencerminkan apa yang ada di dalam hati dan apa yang menjadi iman percaya kita. Maka kebahagiaan yang kita akan miliki ketika kita melakukan kejujuran ini ada beberapa hal. Yang pertama, kebahagiaannya adalah diampuni oleh Tuhan. Mazmur 32 ayat 2 berkata, berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Nah, saudara, pernahkah kita melakukan kesalahan kepada orang lain? Kemudian kita minta maaf kepadanya, dan ketika kita minta maaf ternyata orang tersebut berkata bahwa dia bersedia memaafkan dan menerima kita dan tidak mengingat lagi kesalahan kita. Kira-kira bagaimana perasaan kita? Pasti kita akan merasa senang, bahagia,
dan kita sungguh-sungguh boleh berdamai dengan. Nah, seperti itu pula lah kebahagiaan orang-orang yang hidup jujur. Ya, apalagi ketika dia menyampaikan itu kepada Tuhan, maka 1 Yohanes 1:8-9 dikatakan dosanya diampuni, bahkan segala kejahatannya telah disucikan oleh Tuhan. Wah, luar biasa. Itu Bapak Ibu. Yang kedua, bahwa dia akan dilindungi oleh Tuhan. Mazmur 37:14-15. Orang-orang fasik menghunus pedang untuk membunuh orang-orang yang hidup jujur, tetapi pedang mereka akan menikam dada mereka sendiri, dan busur mereka akan dipatahkan. Amsal 2:7 berkata, ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercelah lakunya. Jadi jelas di sana, Tuhan pelindungnya bagi orang-orang yang jujur. Yang ketiga, maka hidupnya diperkenankan Tuhan. Tuhan dekat dan karib dengannya. Amsal 15:8. Korban orang fasik adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi doa orang jujur dikenannya, diijabahnya, didengarnya. Amsal 3:32, karena orang yang sesat adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi dengan orang jujur ia bergaul erat. Ada keintiman, ada keakraban di sana. Luar biasa bukan? Dan yang terakhir, kebahagiaan orang yang jujur adalah dia diberkati Tuhan. Amsal 2:21, karena orang jujurlah akan mendiami tanah, dan orang yang tak bercelahlah yang akan tetap tinggal di situ. Amsal 11:11, berkat orang jujur memperkembangkan kota, tetapi mulut orang fasik meruntuhkannya. Artinya orang jujur bukan hanya sekedar diberkati, namun juga dapat menjadi saluran berkat bagi orang lain. Bahkan menjadi berkat bagi kota-kota dan bangsa dan bahkan sekitarnya. Mari hidupilah arti kejujuran ini dalam hidupmu, maka segala kebahagiaan yang sudah Tuhan firmankan, janjikan, akan menyertai dan hidup dalam kehidupan. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu. Meteraikanlah dalam hati dan seluruh kehidupan kami, agar setiap langkah, gerak, dan segenap keberadaan kami sungguh-sungguh kejujuran adalah merupakan dasar, modal, dan juga motivasi kami dalam segala apapun, sehingga kami boleh mengalami kebahagiaan sebagaimana yang Kau janjikan. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan hari ini, kiranya menjadi berkat. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.